Hingga kini, tidak ada alasan untuk bersembunyi di taman. Sang raja berjalan dengan anak-anaknya, dan anak-anaknya mengenal raja mereka. Tidak ada rahasia di antara mereka. Tidak ada bayang-bayang. Lalu, Pangeran Kegelapan masuk ke taman itu. Ia harus menyembunyikan diri. Ia terlalu jelek dan menjijikkan. Sebab itu, ia datang dalam kegelapan. Ia tersembunyi, hanya suaranya terdengar. Cicipilah. Putri itu mendengar suara, lalu berpaling. Ia tertarik, ada sesuatu yang menggoda. Rasanya manis, penuh pengetahuan. Sang raja memperhatikan. Bala tentaranya tahu bahwa Pangeran Kegelapan bukan tandingan bagi pasukan perkasa mereka. Rasanya tak sabar mereka menunggu perintah untuk menyerang. Tetapi perintah itu tidak datang. Pilihan ada pada putriku. Kalau ia berpaling kepada kita untuk minta bantuan, maka itulah perintahmu untuk membebaskan dia. Kalau ia tidak minta bantuan, kalau ia tidak berpaling padaku, jangan berkutik. Pilihan ada di tangannya. Si putri menatap piala itu. Piala itu bertahtakan batu merah delima, dikelilingi benang emas. Ia mengulurkan tangan meraih piala itu, lalu meminum racun itu. Ia tidak melepaskan matanya dari piala itu. Racun itu mengalir deras dalam tubuhnya, membuat pandangannya menyimpang. Ia bersembunyi di dalam bayangan. Tiba-tiba, ia merasa kesepian. Ia merasa kehilangan keakraban yang ia kenal. Namun, daripada balik kepada sang raja, ia memilih untuk merayu orang lain agar berpaling dari sang raja. Sekali lagi, bala tentara siap siaga. Sekali lagi, mereka menunggu perintah sang raja. Tapi kata-katanya sama seperti tadi. Kalau ia berpaling kepadaku, bergegaslah kepadanya. Kalau tidak, jangan berkutik. Pilihan ada di tangannya. Tidak apa-apa, rasanya manis. Minumlah. Piala itu terasa dingin di bibir Adam. Cairan itu membakar kepolosannya. Tambah lagi. Para prajurit memandang raja mereka, mengharapkan instruksi. Tapi yang dilihat hanya mata sang raja yang basah. Bawa kemari pedangmu. Raja tidak mengambil pedang itu. Ia hanya menyentuhnya. Ketika ujung jarinya bertemu dengan ujung pedang, pedang itu menyala-nyala. Pilihan mereka akan dihormati. Di mana ada racun, di situ ada kematian. Di mana ada piala, di situ ada api. Pedang yang menyala-nyala memproklamasikan bahwa kerajaan terang tidak pernah dijadikan gelap karena bayangan yang berkelebat. Raja sangat benci kepada bayangan, karena di dalam bayangan, anak-anak tidak dapat melihat raja mereka. Piala itu masih menggoda dengan janji kesenangan dan kekuasaan. Dengan litani kebohongan, cicipilah rasanya manis. Tapi bagi Pangeran Terang,
piala itu baunya busuk. Akan saya cicip racun itu. Sebab untuk itulah saya datang. Tetapi waktunya saya akan tentukan. Akhirnya, waktunya tiba. Anak raja pergi untuk kunjungan terakhir kepada bapaknya. Mereka bertemu di taman yang lain. Taman dengan pohon-pohon tua berbonggol dan tanah berbatu. Apakah harus begini? Memang harus. Apakah tidak ada yang lain yang dapat melakukannya? Tidak ada kecuali engkau. Apakah aku harus minum dari piala itu? Benar, anakku. Dari piala yang sama. Deritamu akan sangat besar. Tetapi tidak ada jalan lain. Kalau begitu, terjadilah. Jam kematian saat pengorbanan yang dilatih ribuan kali. Pada mezbah palsu dan dengan domba palsu. Kini saatnya diganti dengan yang benar. Putraku, carilah wajahku sebelum aku berpaling daripadamu. Dengarkan suaraku sebelum aku mendiamkannya. Aku ingin sekali menyelamatkan engkau dan mereka. Tetapi yang hidup harus mati, supaya yang sekarat dapat hidup. Inilah pialanya, anakku. Piala dosa. Angkat dia, prajurit. Angkatlah dia tinggi-tinggi ke atas tahta belas kasihannya. Angkat dia ke atas tempat kematiannya. Angkat dia di atas orang-orang yang mengutuk namanya. Tancapkan pohon itu ke dalam bumi. Tancapkan dalam-dalam di hati manusia. Apakah tidak ada yang dapat menyelamatkan Isaku? Inilah pialanya, anakku. Minumlah. Minumlah seorang diri. Allah tentu menangis ketika melakukan tugasnya. Semua dusta, semua perbuatan kegelapan ada dalam piala itu. Perlahan-lahan, dengan mengerikan, kekejian itu meresap ke dalam tubuh sang putra. Domba tak bercacat mendapat cacat. Sang raja berbalik dari pangerannya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Teriakan itu bergema dari bintang ke bintang dan jatuh di dalam ruangan sang raja. Sang anak mencari bapaknya, tetapi sang bapa diam. Matanya tertutup. Ruang singgasana diliputi kegelapan. Bapa. Betapa rindu sang raja mendengar anak-anaknya memanggilnya Bapa lagi. Sudah selesai, Bapa.